Dalam Microsoft Excel, jenis data itu ada 4. Ya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya data angka. Atau istilah lainnya ya, numerik. Ciri khas dari data angka ini adalah dia bisa dihitung dengan rumus atau formula. Misalkan dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, atau rumus-rumus yang lainnya. Contohnya adalah angka 87. Atau angka 115. Ini angka. Angka ini kalau dijumlahkan, dia bisa terhitung. Contohnya, kita hitung jumlah antara contoh 1 dengan contoh 2. Di dalam Excel pengetikan menjumlahkan itu didahului dengan tanda sama dengan. Kemudian yang dijumlahkan adalah isi selnya. Misalkan sama dengan klik sel ini sel berapa? D5. Ditambahkan, klik tanda plus dengan sel yang di sebelahnya. E5. Ini adalah kalau di enter 202, yaitu penjumlahan dari 87 dan 115. Nah, ini sama-sama numerik. Sama-sama angka. Ya. Nah, yang kedua itu adalah data teks atau label. Data label ini adalah data yang huruf atau gabungan antara angka dengan huruf. Tidak bisa dikalkulasikan, tidak bisa dihitung. Ya, misalnya 10 akuntansi 1. Jadi di sini ada huruf, ada angka. Nah, contoh yang berikutnya tidak pakai angka. Misalnya Juni, kita mengetik bulan Juni. Kalau ini dijumlahkan, dia tidak akan bisa dijumlahkan. Ya. Atau juga misalnya Pak Guru tulis di sini, walaupun yang di sini ada label, di sini ada numerik, tetap tidak bisa dijumlahkan. Ya, kalau ini dijumlahkan, misalkan sama dengan D6 ditambah E6, itu kalau dijumlahkan tidak bisa. Meskipun di sini Pak Guru ganti dengan angka, misalnya 75, tetap tidak bisa dijumlahkan antara numerik dengan teks. Tetap tidak bisa dijumlahkan. Nah, itu ciri daripada label. Misalnya di sini tadi Juni. Ya, tetap tidak bisa dijumlahkan. Yang berikutnya adalah data tanggal. Tanggal hampir sama dengan numerik, bisa dijumlahkan. Penulisan tanggal itu dengan garis miring. Contohnya tanggal 15, contohnya tanggal 15 garis miring bulan 7. Garis miring atau 07 boleh. 07 garis miring tahun 2022. Ya. Ini untuk penulisan tanggal. Tetapi pastikan ini adalah tanggal untuk format Indonesia. Bagaimana kita tahu komputer kita formatnya Indonesia atau tidak? Lihat di pojok kanan laptop kalian. Seharusnya di sini tertulis di bawah ini tanggal, bulan, tahun. Di situ tertulis kalau bulan, tanggal, tahun itu bukan format Indonesia. Format internasional atau format USA, format Inggris, bukan format Indonesia. Nanti ada pelajaran untuk bagaimana mengatur formatnya. Nah, meskipun Anda mengetik sesuai dengan tanggal, misalnya kalian ngetik 15 bulan 7 2022,
nanti yang tampil di sini bukan 15 bulan 7, tetapi 07 15 22. Itu yang muncul. Ya. Kalau laptop Pak Guru ini sudah formatnya Indonesia. Nah, sekarang misalkan Pak Guru di sebelahnya ini mengetik tanggal 31 bulan 7 2022. Nah, walaupun Pak Guru ngetik 7, tetapi begitu di enter dia akan muncul 07. Ini bisa ditambahkan atau dikurangkan. Artinya dari tanggal ini sampai tanggal ini berapa hari jaraknya. Ya. Misalnya sama dengan tanggal ini E7 dikurangi 16 hari. Jadi hari itu bisa dikurangkan. Jadi menghitung rentangan waktu antar tanggal tertentu. Kalau ini kita ganti dengan teks, tidak bisa. Misalnya 31 Juli ini kalian tulis 31 Juli tahun 2022. Tidak bisa, karena di sini dia bersifat label atau teks. Jadi kalau dia sama-sama date, sama-sama tanggal, bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Jadi ini 31/7/2022. Nah, yang terakhir itu adalah untuk waktu atau time. Sama juga ini tergantung pengetikannya antara settingannya apakah AM PM. Pengetikan waktu itu contoh di laptop Pak Guru ini adalah jam 13.50. 13.50. 13 itu waktunya, 50 itu menitnya, detiknya 00. Contoh yang lainnya misalkan 12.35 titik dengan detiknya 25 misalkan. Ini bisa dikurangkan sama dengan ini. Jadi dari jam sekian mengetiknya sama dengan sel D8 dikurangi sel D. Jadi selisihnya 1 jam 14 menit 35 detik. Itu selisihnya. Ini adalah karakter ciri daripada data. Kalau angka bisa diformulakan, teks tidak bisa. Tanggal bisa ditambah dikurang, dibagi juga bisa, dikalikan juga bisa. Data waktu sama bisa diformulasikan. Ya. Mengenai angka, teks, tanggal, waktu. Ini cirinya. Ciri lain, ini perlu diperhatikan. Ciri lain, kalau kita ini Pak Guru lebarkan, cara melebarkannya kemarin sudah, bawa pointer kemari. Kalau di blok semua maka semua ada lebar. Kalau hanya satu, misalkan ini Pak Guru satu lebarkan, bawa pointer kemari, muncul tanda panah kiri kanan, klik kiri. Klik kiri di keyboard di kiri bawah, jangan dilepaskan, geser ke kanan. Maka satu kolom yang berubah. Tapi kalau blok seperti ini, 3 kolom, maka ketiga-tiganya berubah dengan ukuran yang sama. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan di sini, ada yang bisa membedakan ciri daripada perbedaan antara numerik dengan label. Bisa nggak diperhatikan di sini cirinya? Ada yang nggak menemukan bagaimana cirinya? Selain tadi bisa dijumlahkan dengan tidak. Ada yang bisa melihat apa perbedaannya dari tampilannya? Oke, tepat sekali. Jadi kalau data yang bersifat numerik, tanggal maupun time, itu letaknya kalau diketik dia akan muncul di sebelah kanan, mepet kanan. Kalau label, teks, dia akan mepet kiri, itu cirinya. Jadi kalau dia nanti mepet kiri, pasti tidak bisa dijumlahkan. Meskipun dia nanti ada format tertentu, tanggal ini bisa kita atur supaya dia mepet kiri. Tetapi begitu diketik pertama, dia pasti akan
Nah, kalau ini tanpa pengaturan, ini kan pengaturannya ini. Kalau ini diatur di kiri, dia ke kiri. Tapi kalau tanpa pengaturan, dia akan di kanan. Sama dengan ini. Label tanpa pengaturan, otomatis dia di sebelah kiri. Tapi kalau diatur, dia bisa di kanan, bisa di tengah, bisa di kiri. Tapi kalau tanpa diatur, kalau ini diatur namanya ini di menu home, ini kiri, ini diatur. Kalau tidak diatur dimatikan, klik sekali dia tidak ada pengaturannya, tidak ada tanda hitam. Sama dengan ini. Ini kalau diklik ini dia ke tengah, centering. Kalau tidak diatur dilepaskan. Nah ini ciri daripada pertama, untuk numerik itu bisa dijumlahkan, bisa diformulasikan termasuk date dan time. Kalau label tidak bisa diformulasikan. Ciri kedua, numerik date dan time itu kalau diketik dia letaknya mepet kanan, sedangkan label mepet kiri.